Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah berharap kalian semua tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan sudah mempersiapkan diri untuk kembali belajar bersama-sama walaupun masih dari rumah. Anak-anakku, mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan doa yang kita panjatkan, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita semua di dalam mempelajari dan memahami ilmu yang akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1 dan 2, muatan matematika. Mengukur berat. Anak-anakku, dalam menentukan timbangan yang tepat untuk mengukur benda, untuk mengukur berat suatu benda, maka kita dapat mengukur benda dengan timbangan. Ada berbagai macam jenis timbangan yang akan kita pelajari nanti. Dan setiap jenis timbangan tersebut sebaiknya digunakan sesuai dengan fungsinya. Nah, anak-anak, coba perhatikan beberapa jenis timbangan berikut ini. Ya, ini adalah timbangan pasar atau kodok. Jadi banyak orang mengenal ini adalah timbangan pasar atau timbangan kodok. Dan ini adalah anak timbangan. Timbangan pasar ini digunakan di warung dan di toko kelontong atau banyak juga digunakan di pasar. Timbangan ini digunakan untuk menimbang gula pasir, telur, minyak goreng, tepung terigu, dan lain-lain. Timbangan ini dapat menimbang benda lebih banyak dari timbangan kue. Hasil pengukurannya ditentukan dengan melihat anak timbangan. Selanjutnya, ini adalah timbangan jarum. Atau ada juga yang mengenal dengan timbangan duduk. Ini namanya timbangan kue digital. Nah, anak-anak, antara timbangan kue dan timbangan duduk atau timbangan jarum, ini sebenarnya memiliki banyak persamaan. Ya, digunakan sebagai alat takar saat kita akan membuat kue atau bahan makanan lainnya. Sedangkan timbangan digital ini ya,
atau disebut juga bisa juga digunakan untuk menimbang obat, ya. Ini menggunakan listrik, ya. Ini menggunakan listrik dan nilai pengukurannya yang dihasilkan ini lebih teliti dibandingkan dengan timbangan pasar. Ini disebut timbangan berat badan. Ya, digunakan untuk mengukur berat badan seseorang. Kemudian, ini adalah timbangan emas atau neraca. Digunakan untuk menimbang emas. Kemudian, yang ini disebut juga dengan timbangan duduk atau timbangan beras. Timbangan ini memiliki bentuk terpisah antara tempat menimbang, tempat timbangannya, dan petunjuk beratnya. Ya. Timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang beras atau hasil bumi, hasil kebun lainnya dalam ukuran yang besar. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai satuan berat. Satuan berat yang akan kita pelajari hari ini yaitu gram, kilogram, dan ons, atau disebut juga dengan hektogram. Dalam mengukur berat, kita bisa menggunakan tangga satuan berat. Ya. Istilah-istilah yang harus kalian ketahui, di sini ada kilogram atau kg. Kg ini disingkat kilogram, panjangannya kilogram. Kemudian Hg atau ons, hektogram. DAG ini dibaca dekagram. G dibaca gram. DG dibaca desigram. CG dibaca sentigram. Dan MG dibaca miligram. Perlu anak-anak ketahui, setiap turun 1 tingkat, maka dikalikan 10. Dan setiap naik 1 tingkat, dibagi 10. Perhatikan contoh berikut. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Karena turunnya dari 1 kilogram menuju ke gram, ini kita turun 3 tangga, 1, 2, 3, maka 1 kilogram ini dikalikan 1000 yang hasilnya 1000 gram. Kemudian 1 kilogram ini sama dengan 10 ons. 1 kilogram sama dengan 10 ons. Karena dari kilogram ke ons ini turun 1 tangga, maka dikalikan 10. Berikutnya,
1 ons ada 100 gram. Ya, dari ons menuju gram, kita turun 2 tangga, maka dikalikan 100. Jadi 1 ons dikalikan 100 sama dengan 100 gram. Ya, bisa dipahami? Oke, Ustazah lanjutkan. Selain menggunakan tangga satuan berat, kita bisa menggunakan dakon satuan berat. Contoh soalnya, 12 kg sama dengan berapa gram? Ingat, kilogramnya di sini dan gramnya ada di sebelah sini. Karena arahnya ke kanan, maka kita beri anak panah ke kanan. Kemudian kita beri pembatas. Ingat, dalam menghitung, kita tidak boleh melebihi garis pembatas ini ya. Nah, 12 kg, 12-nya ini kita tulis di bawah kolom KG. Kemudian, 2 kolom atau kolom berikutnya yang kosong, ini kita tulis angka 0 di masing-masing kolom. Di bawah HG, di bawah DAG, dan di bawah G. Nah, ketemulah hasilnya 12 kg sama dengan 12.000 gram. Contoh soal berikutnya. 21 kg sama dengan berapa ons? Ya, ingat, ons ini sama dengan HG. Ya, karena HG arahnya ke kanan, maka kita beri anak panah ke kanan. Kemudian kita beri pembatas. Pada kolom KG, kita tulis angka 21. Kemudian pada kolom HG yang masih kosong, kita tambahi angka 0. Nah, ketemu deh hasilnya. Jadi 21 kg sama dengan 210 ons. Ya. Contoh berikutnya. 25 ons sama dengan berapa gram? Ya. Ons ini sama dengan hektogram. Mau menuju gram, ini arahnya ke kanan. Maka kita beri anak panah ke kanan. Kemudian kita buat garis pembatas di sini. Nah, 25 ons kita tulis di bawah kolom HG. Nih. Kemudian, 2 kolom yang kosong kita beri angka 0. Dah, ketemu ya? Jadi, 25 ons sama dengan 2.500 gram. Udah ya? Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Ini di dalam timbangan ada daging ayam. Dan ini
anak timbangan menunjukkan angka 1 kilogram. Jadi berat daging ayam ini adalah 1 kilogram. Nah, ibu menimbang telur. Dalam timbangan ini penuh dengan telur. Kita lihat anak timbangannya. 1 kilogram ditambah 1 kilogram. Jadi berat telur ini yang ditimbang ibu adalah 2 kilogram. Nah, kita coba menimbang telur pakai timbangan yang lain. Kita lihat, ini adalah telur yang ditimbang, kemudian perhatikan. Di sini satuannya adalah G. G itu dibaca gram. Ya. Jadi, berat telur ini adalah 1000 gram. Ya, kalian perhatikan. Ini telurnya yang ditimbang, kemudian ini satuannya gram, dan beratnya ini ada angka 1000. Jadi, telur ini beratnya adalah 1000 gram. Gitu ya. Perhatikan gambar berikutnya. Telur yang ditimbang, kemudian ini adalah satuannya gram, kemudian ini beratnya. Total berat semua adalah 500. Jadi bisa ditulis berat telur ini adalah 500 gram. Perhatikan gambar berikutnya. Di sini ada 3 telur. Ketika ditimbang, beratnya ternyata hanya 100 gram. Maka bisa ditulis 100 gram. Gimana anak-anak? Mudah ya? Insya Allah kalian bisa paham ya. Tugas kalian selanjutnya, ini ada tugas yang pertama. Kalian harus ingat bahwa 1 kilogram ini sama dengan 1000 gram. 1 kilogram sama dengan 10 ons. Dan 1 ons sama dengan 100 gram. Kerjakan tugas ini di bawah ini ya, di buku tulis kalian. Kalian tulis dulu soalnya, kemudian nanti dijawab. Ya. Nah, ini tugas yang kedua. Ya, jadi kerjakan di buku tugas kalian. Kerjakan yang teliti dengan tulisan yang rapi dan jelas. Kirim hasilnya ke Ustadzah. Dan Ustadzah tunggu tentunya. Anakku semua, hari ini kita sudah belajar mengenai jenis timbangan yang banyak digunakan di sekitar kita. Dan yang paling banyak digunakan adalah timbangan pasar. Ya. Hasil pengukuran timbangan pasar bisa dilihat dari banyaknya anak timbangan yang digunakan. Kita dapat menggunakan anak timbangan dengan besar dan berat yang berbeda-beda. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah,
Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya kalian bisa paham apa yang Ustazah sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, anak-anakku, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kurang lebihnya? Ustazah mohon maaf. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.